Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi 1, isi mausul. Apa itu isi mausul? Isi mausul adalah kata penghubung dalam bahasa Arab. Isi mausul berfungsi menghubungkan beberapa kalimat atau pokok pikiran menjadi satu kesatuan. Dalam bahasa Indonesia, isi mausul sama dengan kata yang dan bentuk kata dasarnya adalah allazi. Isim mausul digolongkan ke dalam isim makrifat karena memperjelas kata benda yang sudah jelas. Kalimat yang jatuh setelah isim mausul disebut silah anak kalimat. Isim mausul tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya silah. Maka dalam membuat kalimat isim mausul harus menyertakan silah. Kata benda mudzakkar dan muannats, maka terdapat 6 huruf isim mausul yakni sebagai berikut. Isim mausul untuk mufrad bentuk tunggal mudzakkar, contohnya allazi. Isim mausul untuk mutsanna bentuk kedua mudzakkar allazina, allazana. Isim mausul untuk jamak mudzakkar, contohnya allazina. Isim mausul untuk mufrad bentuk tunggal muannats, contohnya allati. Isim mausul untuk mutsanna bentuk kedua muannats, contohnya al-tani. Isim mausul untuk jamak muannats, contohnya allati. Contoh kalimat dengan isim mausul allazi. Kata pertama jaa tolib, artinya telah datang seorang murid. Kalimat kedua huwa yaqra'u korona, artinya dia sedang huwa yaqra'ul Qur'an, artinya dia sedang membaca Al-Qur'an. Digabung menjadi jaa tolib allazi yaqra'ul Qur'an, artinya telah datang siswa yang membaca Al-Qur'an. Contoh kalimat dengan isim mausul allazina. Kalimat pertama huma nahsorol Fatima fil masjid, artinya mereka berdua telah menolong Fatimah di masjid. Kalimat kedua huma Zaidun wal Ahmad, artinya mereka berdua adalah Zaid dan Ahmad. Digabung menjadi allazina nasarol al-Fatimah fil masjid Zaidun wal Ahmad, artinya dua orang yang telah menolong Fatimah di masjid adalah Zaid dan Usman. Isim mausul man, ma, alif, lam, zu, datu, dan za. Selain keenam isim tersebut, terdapat juga isim mausul yang bisa berfungsi untuk jamak mudzakkar, jamak muannats, mufrad dan tasniyah, yaitu isim mausul man, ma, alif, lam. Fungsi dan contoh kalimat dengan isim mausul. Materi yang kedua, isim istifham. Isim istifham adalah kata isim yang digunakan untuk menanyakan sesuatu yang samar. Terdapat 9 isim. Kata tanya dari isim yaitu man, ma, aina, ayana, kaifa, ana. Arti kata man, siapa? Penggunaan kata man digunakan untuk menanyakan seseorang atau individu yang berakal. Arti kata ma, apa? Penggunaan kata ini digunakan untuk menanyakan sesuatu yang tidak berakal. Sesuatu yang tidak berakal itu terdiri dari hewan, tumbuhan, benda mati, amal-amal perbuatan.
Hakikat dari sesuatu atau sifatnya baik itu berakal maupun tidak berakal. Arti kata mata, kapan. Mata digunakan untuk menanyakan waktu. Arti kata aina, di mana. Aina digunakan untuk menanyakan tempat sesuatu tinggal. Arti kata ayana, kapankah. Kata ayana digunakan untuk menanyakan waktu. Arti kata kaifah, bagaimana. Kaifah merupakan kata tanya dalam bahasa Arab yang digunakan untuk menanyakan keadaan sesuatu. Arti kata ana memiliki makna sama dengan kaifah, kata tanya dari harf. Berikut ini contoh kalimat tanya dalam bahasa Arab menggunakan isim istilah a atau hal. Contoh bertanya menggunakan isim istifham. Man fil fasli, siapa di dalam kelas. Contoh kalimat bertanya menggunakan isim istifham. Ma amamal madrasati, apa di sekolah, apa di depan sekolah. Contoh bertanya menggunakan isim istifham. Mata tadhhabu ilal madrasati, kapan sampean berangkat sekolah. Contoh bertanya menggunakan isim istifham. Aina kitabun, di mana buku. Contoh kalimat istifham ayun atau ayatun, yang mana. Ayu qalamin tuhibbu, pulpen yang manakah yang kamu suka. Contoh bertanya menggunakan isim istifham, bagaimana. Kaifa haluka, bagaimana kabarmu. Materi 3. Isim nakirah ialah isim yang memiliki arti yang bersifat umum, global. Isim nakirah sebagai isim yang layak dimasuki alif lam dan contohnya rajal, artinya laki-laki. Sedangkan isim ma'rifah adalah isim yang memiliki arti yang bersifat khusus atau spesifik. Macam-macam isim ma'rifat. Isim ma'rifah terbagi menjadi 6, yaitu isim dhamir, isim alam, syarah, isim mausul, isim yang disertai alif lam, isim yang diidhofakan pada salah satu di antara isim ma'rifah. Materi 4. Mubtada adalah subjek musnad ilaih yang tidak didahului oleh amil, sedangkan khobar adalah lafaz yang disandarkan pada mubtada yang digunakan untuk menyempurnakan faedah bersama dengan mubtada. Adapun jumlah yang tersusun dari mubtada dan khobar disebut jumlah ismiyah. Mubtada dan khobar adalah dua isim yang dapat berbentuk atau menciptakan jumlah yang berfaedah. Seperti contoh al-haqqo munassar, kebenaran itu pasti tertolong. Dan seperti contoh sa'adatal ma'ati, ila sitikolu somin sa'adatal al-umat, kemerdekaan adalah jaminan kebahagiaan umat. Adapun mubtada itu berbeda dari khobar, bahwasanya mubtada itu adalah isim yang dikhobari, Muhammad ain, dan sedangkan khobar itu adalah isim yang memberikan khobar, Muhammarobah. Hukum mubtada. Mubtada memiliki 5 hukum, antara lain wajib rofa sekali tempo mubtada dibaca jar dengan menggunakan ba atau min yang keduanya berupa zaidah tambahan, atau dengan menggunakan rubah yang mana rubah adalah huruf jar yang diserupakan dengan zaidah. Pembagian mubtada itu ada 3 bagian, antara lain mubtada dhamir, munfasil seperti contoh anta Muhammad,
mubtada yang ditawil dengan musdar seperti contoh wa ana nasumu khairul lakum. Adapun takwilnya adalah sawamak khairul lakum, maka adanya fiil yang berupa lafaz nasumu dikira-kirakan dalam bentuk masdarnya menjadi saumakum saumukum yang berkedudukan rofa karena menjadi mubtada hukum khabar. Para ahli nahwu menyebutkan hukum daripada khabar adalah sebagai berikut. Wajib merafa memberi harakah di dhamma. Kabar penyebab kabar itu marfu adalah mubtada, contohnya anta karim. Karim adalah kabar marfu disebabkan oleh mubtada. Contoh lain wal sholah khair. Khair kabar mubtada marfu. Kabar pada dasarnya haruslah nakirah, contohnya Muhammad Fasli, Muhammad Fadil. Fadil adalah nakirah dan ia kabar mubtada. Macam-macam kabar. Kabar terbagi menjadi 3, yaitu kabar mufrad, kabar jumlah, kabar saiful jumlah. Materi kelima, huruf jar dan majrur. Huruf jar adalah huruf-huruf tertentu yang membuat kata benda isi menjadi majrur. Contoh majrur untuk isi mufrad adalah tanda harokat kasroh, kaidah huruf jar. Contoh dan jumlah huruf jar. Huruf jar berjumlah 9, yaitu ma, min, ila, an, dari, fi, robbah, baka, dan lah. Contoh huruf dan majrur. Minan nasi artinya dari manusia. Yang kedua jadinya ilas suki artinya ke pasar. Yang ketiga jadinya ainin nabi artinya dari nabi. Alal maktabi artinya di atas meja, jadinya fil masjidi artinya di dalam masjid. Contoh huruf jar berikut huruf jar beserta arti dan contohnya. Artinya daripada termaksud bagian berupa karena sebab. Contoh ji'u Ahmad minal madrasah artinya Ahmad kembali dari sekolah. Dari segi penulisan huruf jar di atas dibagi menjadi 2, yaitu ditulis bersambung dengan majrurnya yakni lam, kaf, ba, dan huruf sumpah. Adapun sisanya ditulis terpisah dengan spasi dari majrurnya. Apabila majrurnya adalah isim damir, maka penulisannya huruf disambungkan khusus kata alif maksurahnya menjadi ya sukun, contohnya ila dan ala. Materi keenam, ialah pengertian mudhaf ilaih. Ada beberapa pandangan mengenai mudhaf ilaih, di antaranya mudhaf ilaih adalah isim yang dimajemukkan dengan isim yang sebelumnya dengan maksud menjadikannya ma'rifat atau menghususkannya. Rangkaian 2 buah isim atau lebih, satu kata di depannya dalam keadaan nakirah tapi tanpa tanwin dinamakan mudhaf, sedangkan kata yang paling belakang adalah ma'rifah dinamakan mudhaf ilaih. Contoh
Baitul Mudarrosi, buku guru. Baitu Zaidin, rumah Zaid. Zaid atau isim alam ma'rifah. Miftahul Baitil Mudarrosi, kunci rumah guru. Mudhaf ilaih adalah bentuk penyadaran suatu isim dengan isim yang lain. Contoh bukunya Muhammad, Kitabu Muhammadin, cincin emas. Khotamu Zahabin. Isim yang pertama yaitu kitabu dan khotam dikenal dengan istilah mudhaf. Yang kedua yaitu Muhammad dan Zahabin dikenal dengan istilah mudhaf ilaih. Mengingat susunan idhofah adalah terdiri dari mudhaf ilaih. Terkadang istilah idhofah dikenal dengan istilah mudhaf ilaihi, di mana i'rab mudhaf adalah mengikuti kedudukannya di dalam kalimat. Adapun i'rab mudhaf ilaih adalah selalu majrur. Contoh bukunya Muhammad bermanfaat. Kitabu Muhammadin mufid. Aku meminjam bukunya Muhammad. Astairu kitabu Muhammad. Catatan ini terdapat di bukunya Muhammad. Hazi hal mulakhatatu mawjudatu fi kitabi Muhammad. Berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka mudhaf ilaihi merupakan dua buah isim atau lebih dalam satu kata di mana terdapat penyadaran di antara kedua isim tersebut sebagaimana yang telah dicontohkan di atas. Macam-macam mudhaf ilaih. Yang pertama itu murab. Mudhaf ilaih yang berbentuk isim murab harus selalu majrur. Contoh kitabul muslimi, kitabul muslima, maini kitabul muslimin. Yang kedua itu mabni. Mudhaf ilaih yang berbentuk isim mabni tidak mengalami perubahan harokat akhir sesuai bentuk aslinya. Contoh kitabmu laki-laki, kitabuki, kitabuka, kitabmu wanita. Syarat-syarat idhofah. Surutu isofati. Syarat-syarat idhofah ada 3. Yang pertama itu tidak boleh tanwin. Contohnya tas Muhammad. Hakibatu Muhammad. Susunan idhofah adalah hafibi, hakibitu mudhaf, Muhammad mudhaf ilaih. Handphone Muhammad, jawwa Muhammad. Susunan idhofahnya adalah jawalu mudhaf, Muhammad mudhaf ilaih. Membuang nun mutsanna atau jama pada mudhaf. Contoh kitab Muhammad, kitabah Muhammad. Susunan idhofahnya kitabani mudhaf, Muhammad mudhaf ilaih. Mudarrisun mudhaf, ma'had mudhaf ilaih. Membuang alif lam dari mudhaf. Susunan idhofahnya adalah mudhaf mudhafi ilaih. Rasulul hilhu rasul. Babul masjidil masjid. Al-babu pengertian sifat. Mushaf. Sifat ialah kata yang menjelaskan sifat atau keadaan kata benda sebelumnya, dan kata benda sebelumnya itu yang disebut dengan al. Mausuf. Contoh al-tolibajat. Dengan melihat contoh di atas dapat dipahami bahwa al-sifat wa al-rokayan dua buah isim atau lebih semuanya dalam keadaan nakirah
tanwin atau semuanya dalam keadaan ma'rifah.